Alhamdulillah saat ini sudah sampai di Niki Frozen outlet yang kedua di daerah Bekasi juga Mas ya? Bekasi juga. Daerah Bekasi ini letaknya di mana ini Mas? Kalau ini di Perumahan Harapan Indah, tepatnya di Jalan Harapan Indah Bekasi, Blok DB nomor 8. Oh gitu. Untuk warga sekitar daerah mana aja daerah sini? Palingan ini Bekasi, terus Pondok Ungu Permai, habis itu Babelan, bisa langsung ke sini juga. Oke. Ini sudah tertera di Google Maps juga? Google Maps sudah. Oke, tadi untuk sedulur AFM yang dekat dengan Bekasi Barat, ketik aja di Google Map yaitu Niki Frozen. Insya Allah dekat dengan sedulur AFM yang ada di daerah Bekasi sini. Untuk lebih singkatnya, yuk kita lihat, ajak Mas Estu, kita lihat produknya kayak apa. Yuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Kebetulan kita juga udah produksi sendiri bakso yang tadi kita lihat di Jaya Produk Frozen. bakso? Bakso. Nah ini bakso kita sendiri. Nah, ini dari Niki Frozen Niki sudah bikin bakso sendiri ada bakso dengan ayam, merek langsung Niki Frozen. Bakso ayam. Bakso ayam. Isi berapa ini Mas? Isi 50. Isi 50. Iya. Iya. Bakso. Barangnya juga komplit ini ya. Iya, kalau di sini ya beda. Ya ini penataannya lebih untuk non frozennya dibandingkan yang tadi. Iya benar. Jadi lebih ke di pinggir ya, tempo ya. Di sini kan kelihatan semua Mas. Iya kelihatan semua. Benar. Umpama nanti kok non frozennya tambah, bisa sedikit ditambah di Depan. di tengah. Di rak berarti lah ya. Iya. Nah, tapi jangan tinggi-tinggi biar pandangan tuh los. Cuma itu Adi, berarti apa? Apanya? Balok. Balok. Berarti Iya. balok. Sama ini jarak antara freezer ya? Iya. Ini kayaknya masih terlalu ini. Terlalu. Udah cukup sih segini. Kalau ini udah cukup. Ya, nah segini cukup nggak apa-apa. Kalau ini ditarik lagi berarti ya? Ya, terlalu Oh, mepet. berarti ini ditarik lagi. Kasihan nanti. Siap. Heeh. Kepanasan berarti lah ya. Sekalian tak buka Mas ya? Nah, silakan. Kalau ini khusus daging slice, stick. Untuk Horeca ya? Ya benar. Resto. Resto. Daging slash. Kebanyakan sih di sini pasarnya pasar premium karena perumahan kali ya. Oh gitu. Dan di sini bukan gimana yang produk pertama yang laku kayak Herjeler. Challenger. Nggak apa-apa, kita ikuti lah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Iya, karena TikTok sih itu dari TikTok ya. Iya betul. Yang single yang biasa yang kencang yang ini. Single. Makanya jangan bersaing dengan harga, tapi bersainglah dengan kreasi, inovasi, strategi. Salah satu strategi termasuk mengikuti sebagian adalah produk yang lagi viral, yang lagi booming kan gitu. Kita harus juga bisa mengikuti seperti itu, biar tidak ketinggalan dari frozen food yang lain. Di Aifan ada es krim juga, ice. Ada, tapi freezer kecil. Oh, freezer kecil. Jadi kadang-kadang orang lucu cuma beli es krim doang, padahal kan produk juga. Nggak apa-apa, tapi kan awalnya dia beli es krim, iya, tapi otomatis kan dia akan melirik ke sana kemari. Oh iya, oh ada nugget, oh ada sosis, oh ada daging slice. Otomatis itu akan menjadikan suatu sihir atau apa namanya doktrin atau racun untuk dia. Dalam arti apa? Oh sekarang aku beli es krim, tapi setelah dia pulang, di dalam pikiran dia sudah tertera kalau cari sosis tempatnya di Niki Frozen, gitu loh. Itulah yang dimaksud suatu kelengkapan. Sama di tempat saya kadang-kala orang jualan kebab, orang jualan apa, cuma beli sausnya aja atau rumah makan, awalnya sausnya doang. Tapi setelah dia itu melihat kanan kiri, oh ternyata di sini juga ada seperti ini ya. Nah, tapi sudah masuk memori dia. Lama-kelamaan suatu saat kalau dia menginginkan sesuatu yang ada di sini, contoh, oh ya aku kemarin ingat, aku mau nyari sosis di sana ada loh, toko yang di sana lah. Itu semua prosesnya seperti itu. Termasuk tadi sihir itu tadi. Kalau boleh tahu, kalau Niki Frozen kekurangannya apa ya, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Sebenarnya memang hidup itu harus mencari masalah, ya kan? Dengan menjalani itu kita akan lebih tahu secara permasalahan secara langsung. Ya salah satunya kalau dari produk ya saya lihat sudah lumayan komplit, tapi yang paling pokok adalah pemasaran, Mas. Pemasaran? Iya, tidak ada gunanya outlet itu banyak, outlet itu besar, outlet itu komplit, tapi kalau pemasarannya tidak bisa atau tidak maksimal. Makanya bukan kita sibuk untuk apa namanya ya, buka ataupun contoh ada beberapa teman-teman
ya sekaligus buka 1, 2, 3. Nah, ini di sini saya sekalian mumpung di sini ya. Saya mau cerita. Kalau bisa contoh saya minta sesuatu produk buat tanda aja lah. Saya buka toko pertama, frozen. Iya. Buka toko frozen pertama ini katakanlah produknya cuma 5 item. Ya kan? 5 item. Terus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ada supplier datang atau ada produk baru datang 5 lagi. Berarti sekarang produknya berapa? 10. Oke. Otomatis aku buka kedua produknya berapa? 15. 10 dong. 10 Ya kan? Kita akan mengikuti gitu loh. Nah, sekarang di sini 10 item, di sini 10 item. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan barangkali ada beberapa produk tambah. 10 katakanlah. Berarti di sini berapa? 20. Di sini juga sama. 20. Otomatis aku buka ketiga berapa? 30. Ya kan? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan katakanlah tambah lagi. Tadi ini berapa? 20 ya? Iya. Katakanlah produknya saya tambah 30. Berarti sekarang ini berapa? 50. Ini 50. Ini 50. Ya kan? Berjalan buka yang keempat otomatis 50 totalnya. Sekali buka produknya ada 50. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya kan? Ada produk lagi 50, Mas. Karena saya sudah mulai terkenal, banyak beberapa produk yang datang. 50, Mas, dalam 1 bulan itu katakanlah. Berarti sekarang ini produknya berapa? 100 item, 100 item atau 100 macam. Otomatis yang buka yang kelima, berapa item? 100 lagi juga. 100. Jadi setiap buka outlet yang baru, tambah baru, otomatis produknya akan tambah, Mas. Karena supplier produk itu akan tambah lengkap. Ya kan? Itu dari bicara produk. Berarti bertambahnya outlet, berarti bertambahnya juga barang atau produk. Karena setiap waktu, setiap hari itu pasti ada supplier yang datang, Mas, titip produk, atau barangkali ada permintaan dari customer, pelanggan, Mas, tolong carikan ini, Mas, produk ini lah. Otomatis kita juga nyari, otomatis kan tambah. Itu pertama dari pertanyaan dari kekompletan produk. Kedua, berbicara tentang laba. Keuntungan 1 untuk bantu untuk keuntungan 2. Keuntungan 1, 2 untuk keuntungan yang ketiga. Keuntungan 1, 2, 3 untuk bantu buka outlet yang keempat. Keuntungan 1, 2, 3, 4 untuk bantu outlet yang kelima. Otomatis buka selanjutnya tambah ringan nggak? Iya. Tambah ringan. Dari biaya buka outlet yang terbaru. Pertama dari komplit, yang kedua dari kemudahan dalam arti keuntungan tadi. Yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman buka outlet 1 untuk outlet kedua. Pengalaman outlet 1, 2 untuk outlet yang ketiga. Pengalaman outlet 1, 2, 3 untuk buka yang keempat. Pengalaman outlet 1, 2, 3, 4 untuk outlet yang kelima. Berarti bertambahnya outlet, berarti kita tambah dewasa, tambah paham, tambah muda. Ya kan? Nah, yang dikatakan permasalahan ini banyak, Mas. Barangkali dari satu ini permasalahannya apa? Dari karyawan. Barangkali yang dua ini ada masalah dengan tempat kontrakan. Barangkali yang ini ada masalah dengan produknya. Bermacam-macam permasalahan. Karena datangnya masalah, berarti datangnya kesuksesan. Di setiap kenaikan kelas dipastikan ada ujian. Di setiap datangnya ujian dalam kehidupan, dipastikan datangnya kesuksesan. Berarti ini Saman ono masalah kudu seneng. Hadapi. Berarti Saman sebentar lagi akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan, akan diajak lebih baik lagi, akan diajak lebih pintar lagi. Gitu loh. Tapi yang agak sulit yaitu di antara 3 dan 4. Apa itu, Pak? Bukanya outlet yang ketiga dan 4 ini agak sulit. Barangkali Saman mau buka yang ketiga, ada masalah di outlet pertama. Ya kan? Saman mau buka yang ketiga, ada permasalahan di outlet yang kedua. Mau buka yang ketiga agak sulit. Sehingga banyak orang tuh putus asa di antara 3 dan 4. Setelah putus asa, ya udahlah, 1 aja, 2 aja udah cukup. Sulit nyari orang, Mas. Sulit, Mas, sudah sini aja. Gitu loh. Karena apa? Dia tidak mau sekolah yang di antara 3 dan 4. Kalau dia dikatakan lulus 3 dan 4, aku yakin untuk yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8 mudah. Makanya butuh perjuangan. Gitu loh. Itu sangat sulitnya di situ. Makanya orang yang memburu menasihat itu tidak bisa memberikan suatu petunjuk secara jelas. Tapi yang menjalani itulah jenengan yang akan tahu problem yang sebenarnya. Ya kan, mohon maaf, di sekolah SD, jenengan lihat SMP, guru dari mulai dari awal kita sekolah ya, mohon maaf, Pak Guru, Bu Guru itu ya ngajar di situ. Jadi guru SD sampai pensiun, jadi guru SMP sampai pensiun. Tapi muridnya jadi apa? Mohon maaf, jadi pengusaha, jadi pejabat,
jadi menteri, jadi presiden. Karena apa? Ya kan? Karena yang kita mempraktekkan dengan kemampuan kita. Artinya apa yang saya maksud? Mohon maaf, bukan kita menghina guru itu tidak, karena dia profesinya di situ. Artinya yang saya maksud, yang lebih tahu itu seperti saya sendiri gitu loh. Saya tidak bisa memberikan suatu pengertian ilmu secara jenengan langsung, tapi jenengan sendiri sebenarnya yang bisa mengembangkan, itu yang saya maksud. Saya cuma bisa mengajarkan, saya cuma bisa mengarahkan, saya cuma bisa memberikan suatu gambaran. Tapi yang mempraktekkan, yang bisa ningkat jenengan itu tergantung jenengan. Bisa juga jenengan itu nanti akan lebih pinter, lebih maksimal, lebih sukses dari saya. Karena jenengan yang mengalami permasalahan 1, 2, 3 itu. Gitu loh. Ya. Karena apa? Dengan bermacam-macam kendala 1, 2, 3, cobaan 1, 2, 3, disitulah sekolah sampean. Gitu loh. Kalau di sekolahan, belajar dulu baru ujian. Kalau di lapangan, ujian dulu baru mengerti ini mata pelajaran apa. Ya kan? Beda kan? Nah, ini untuk sedulur AFM di mana saja berada juga bisa dipahami. Gitu. Cara mengembangkan, cara menambah outlet itu memang butuh perjuangan, tapi harus punya ilmunya. Contoh lagi, ya kan? Ini ada beban berat. Ya, ini konten berikutnya kemarin sudah saya jelaskan juga, ya kan? Beban berat 50 kilo. Yang satu ini beban berat 200 kilo. Berat mana? Secara otomatis berat 200 kilo. Tapi kalau ini diangkat secara langsung, kalau ini diangkat sebanyak 8 kali. Berarti 25 kilo, 25 kilo. Pertanyaannya berat mana antara 50 sama 200? Secara otomatis berat 50 karena ini diangkat secara langsung, kalau ini diangkat 8 kali. Sebenarnya tidak ada masalah yang berat, Mas. Tidak ada masalah yang sulit. Sulit dan beratnya itu karena pola pikir kita sendiri, karena kita belum berilmu. Sesuatu itu jadi mudah, sesuatu itu jadi ringan kalau dia mengerjakan secara berilmu. Makanya semuanya itu ada ilmunya, ada tata caranya. Nggak asal kita melihat, tapi ibarat kata ya kita belajar, ada gurunya. Ibarat kata kita ada yang mengajari dan ada yang orang ketiga itu ada orang yang membimbing kita. Gitu loh. Ibarat seorang raja itu ada patih atau seorang presiden itu ada dewan penasehat, sama. Itu butuh orang yang ketiga. Setiap orang itu saling membutuhkan. Karena orang yang memberi nasihat memang bukan orang yang sempurna, namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Disinilah prinsip AFM, jangan sampai saya mati bersama ilmu saya. Sebelum saya mati, saya ingin menyebarkan ilmu saya. Jangan sampai aku mati bersama pengalaman saya ingin menyebarkan pengalaman saya. Tapi saya ingin mati bersama amal perbuatan saya. Karena amal perbuatan saya lah yang akan bisa mendampingi saya di akhirat nanti. Karena usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Ya, walaupun mohon maaf, bisa juga jenengan tak kasih ilmu seperti ini, kita sharing seperti ini, jenengan bisa akan lebih baik dari saya, bisa juga. Gitu. Jadi bukan berarti terus aku atau jenengan mohon maaf mengalahkan atau mengambil rezeki saya, tidak. Kita yakin setiap orang itu sudah ada daftar rezekinya masing-masing. Orang itu tidak akan mati sebelum umurnya habis. Orang itu juga tidak akan mati sebelum dia rezekinya habis. Rezeki ada takarannya, Mas. Tapi diberikan oleh Allah secara perlahan-lahan. Contoh, mohon maaf jenengan ditakdirkan dalam mulai dari lahir menghabiskan dana, mendapatkan rezeki senilai uang katakanlah 5 triliun. Mulai dari lahir sampai mati. Lah Allah memberikan 5 triliun itu enggak secara langsung, tapi secara bertahap. Umurnya tadi nanti kalau jatahnya sudah 5 triliun sudah habis, jenengan akan mati, dan itu habisnya bersamaan dengan umur. Artinya apa? Bukan berarti umur rezeki itu sudah ada terus kita menunggu atau udahlah. Kalau aku ditakdirkan kaya, kalau aku ditakdirkan umur saya sekian, ya udah kita diam aja. Enggak, butuh ikhtiar. Jemputlah rezeki itu dengan jalan yang baik. Karena disitulah jalan baik dan jalan jelek itulah juga akan ada suatu pertanggungjawaban. Ya kan? Kalau dengan tadi rezeki atau harta itu didapatkan dari apa untuk apa, itu yang akan menjadikan suatu proses di akhirat nanti. Maka dari itu jadilah orang yang bermanfaat, jangan jadi orang baik. Kalau AFM mengatakan jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Kalau orang baik itu konotasinya adalah untuk diri sendiri, kalau bermanfaat itu untuk orang lain dan orang banyak. Insya Allah itulah yang
untuk bisa kita sharingkan untuk kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit memberi masukan ini bisa bermanfaat lah, khususnya untuk Nicky Frozen. Amin, amin, amin. Oke, jangan lupa ya untuk teman-teman sedulur AFM di mana saja berada, bisa kunjungi yang dekat dengan Nicky Frozen di daerah Bekasi Barat ya. Di Harapan Indah. Terus mana lagi? Jakarta Timur. Mana? Jakarta Timur kita Ini ada POP juga. Perbatasan dengan Jakarta Timur. Ya. Bisa kunjungi di Nicky Frozen. Insya Allah kan di Google sudah ada Mas ya? Sudah. Nah, ketik aja. Gitu. Insya Allah dari kalangan rumah tangga, barangkali ibu-ibu yang mau masak tentang masakan seafood, olahan ikan, olahan seafood, olahan daging, olahan ayam, di sini ada. Yang dikenal selama ini adalah makanan frozen, Mas ya? Iya, benar. Ya, frozen. Sesuatu yang disimpan di frozen namanya frozen food. Gitu. Jadi komplit juga ada beberapa tambahan dari minyak goreng, dari saus, kecap, banyak lah. Khususnya para pedagang ya, untuk di sekitar sini biasanya jualan kebab, jualan sosis bakar, ya kan? Jualan tom yum, bakso, nasi goreng kan banyak juga untuk kebutuhan-kebutuhan pelengkap atau untuk lauk makan. Jadi nggak jauh-jauh, carilah atau datangilah di Nicky Frozen yang dekat ini. Sangat dekat lah untuk kalangan di sekitar sini. Dan sekali lagi untuk teman-teman sedulur Frozen se-Nusantara, selagi saya ada kesempatan, selagi saya masih ada umur, selagi saya masih ada kesehatan, bisalah untuk request barangkali nanti saya bersama tim Alpha Frozen Mart akan berkunjung ke sedulur AFM di mana saja berada. Dan sebaliknya barangkali teman-teman yang mau berkunjung di AFM juga silahkan. Tapi untuk lebih jelasnya bisa kunjungi dulu di channel YouTube Alpha Frozen Mart. Insya Allah jenengan akan tahu tentang AFM itu bagaimana. Insya Allah banyak konten-kontennya yang bermanfaat, Mas ya. Amin, amin. Saya berharap konten-konten AFM ini bisa memberikan masukan, motivasi kepada semua orang, Mas. Siap. Enggak, jujur aja, termasuk beberapa tip-tip kesuksesan ala Alpha Frozen Mart, itu jujur aja bukan untuk orang pemain Frozen, Mas. Tapi semua kalangan untuk orang usaha. Jadi itu tak kategorikan adalah untuk umum, gitu loh. Jadi semua untuk pemula, untuk pemain Frozen, insya Allah banyak manfaatnya. Oke, gitu aja ya. Siap, makasih. Terima kasih atas sambutannya. Mulai dari tadi malam. Siap, makasih. Tadi juga sempat berkunjung di mana tadi? Jaya Frozen, sekarang di Nicky Frozen. Ya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, memberikan Allah manfaat lancar barokah. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas ya. Siap, makasih. Oke, sama-sama. Oke. Barangkali Masnya mau titip salam untuk sedulur AFM di mana saat berada untuk Mas Astu, silakan. Oh ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Alpha Frozen dan teman-teman Frozen lainnya di seluruh daerah Indonesia. Pokoknya kita dulur-dulur Frozen menyiapkan Frozen secara lengkap. Dah, itu aja sih. Salam buat semua yang ada di Indonesia. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AFM dan sukses selalu buat Nicky Frozen. Amin, amin.